Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Rahmansyah. Eh, saya dari kelas Rekayasa Sistem Berorientasi Objek Ruang 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS dari Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Saya akan menjawab soal genap, yaitu soal nomor 2 dan soal nomor 4. Untuk soal nomor 2 yaitu terdapat 9 jenis diagram UML yang terbagi ke dalam dua kelompok diagram. Uh, Pertama yaitu ada diagram behavioral. Di sini berisi activity diagram. Activity diagram ini merupakan UML diagram yang paling penting untuk menggambarkan sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas bisnis dalam sebuah sistem agar mudah dipahami. Contohnya yaitu pemrosesan mesin ATM. Yang kedua ada use case diagram. Di sini use case diagram itu gambaran singkat dari hubungan antara use case, aktor, dan sistem tersebut. Contohnya yaitu diagram sistem ATM. Kemudian ada interaction overview diagram. Di sini overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram. Jadi uh, dia digunakan untuk menunjukkan aliran dari pengawasan, contohnya sistem pembayaran. Dan kemudian ada timing diagram. Timing diagram ini merupakan bentuk dari bentuk khusus dari sequence diagram. Jadi ini adalah bentuk lebih khusus dari sequence diagram tersebut. Kemudian ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini merupakan gambaran urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dan objek. Nah, jadi aktor dan objek ini akan aktif apabila diperlukan ketika objek lain ingin berkomunikasi. Contohnya yaitu sistem yang ada di perpustakaan. Kemudian ada struktural diagram. Struktural diagram ini berisi kelas diagram yang merupakan jenis diagram yang paling umum dan yang dilakukan untuk penjabaran domain, contohnya diagram untuk database. Kemudian ada objek diagram. Objek diagram ini merupakan UML atau diagram yang membantu pengembangan perangkat lunak untuk memeriksa apakah struktur generik mereka bisa dilakukan. Contohnya yaitu kode transaksi seperti nama, email, alamat, dan ID. Kemudian ada komponen diagram. Komponen diagram ini merupakan sebuah diagram yang dapat membantu untuk memecah sistem menjadi sebuah komponen yang lebih kecil. Kemudian ada composite structure diagram. Composite structure diagram ini merupakan struktur internal antara hubungan komponen dari kelas yang berbeda-beda. Kemudian diagram terakhir yaitu ada deployment diagram, yaitu diagram untuk memvisualisasikan hubungan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya yaitu sistem absensi online dan sistem dari database tersebut. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu buatlah satu contoh kasus pemodelan sistem menggunakan UML dan beri penjelasan lengkap pemodelan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini dapat yang saya jelaskan yaitu activity diagram tentang obat masuk yang aktornya merupakan administrasi. Jadi pertama ini aktor sebagai admin, dia masuk ke uh, sistem melalui login. Kemudian dari login ini akan di verifikasi oleh sistem
Nah, setelah dilakukan verifikasi ini, dia di dalam verifikasi ini dia memasukkan username dan password. Apabila kondisinya benar, maka dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan menu utama. Dan apabila dia salah memasukkan password atau username, maka akan balik ke login kembali sehingga sampai dia benar. Kemudian setelah sudah benar diverifikasi oleh sistem, sistem tersebut akan menampilkan menu utama. Setelah sistem menampilkan menu utama, maka kembali lagi ke aktor. Aktor akan memilih menu obat yang akan dimasukkan. Kemudian aktor akan menginput data dan data obat masuk tersebut. Setelah diinput data obat masuk, eh, sistem akan memverifikasi tersebut dan menyimpan database tersebut yang sudah diinput. Kemudian sistem akan menampilkan data tersimpan di dalam database. Setelah itu kembali lagi ke aktor melakukan logout, dan setelah lakukan logout tersebut maka aktivitas itu selesai. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 2 dan nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.